Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 26 Oktober 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, pinjaman online atau pinjol memang semakin populer karena masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman uang. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum untuk melahirkan pinjol ilegal. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak 2018, pihaknya telah memblokir atau menutup 3.516 aplikasi atau website pinjol ilegal. Meski sudah banyak yang diblokir, nyatanya masih banyak juga bermunculan lagi pinjol ilegal yang bahkan menelan korban gara-gara bunga yang mencekik masyarakat. Rata-rata masyarakat mudah tergiur dengan rayuan pinjol ilegal karena terdesak kebutuhan akan uang. Kemudian setelah tergoda rayuan, masyarakat langsung mengklik tautan yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi perpesanan. Masyarakat yang terlanjur terjerat juga seringkali tergiur karena penawarannya yang disebut cepat cair. Selain itu, ada juga berbagai alasan pribadi, yakni karena kebutuhan yang mendesak. Nah, pemirsa, bagaimanakah memandang persoalan pinjol ribawi ini? Apakah problemnya hanya sekedar pinjol legal atau ilegal saja? Atau bagaimanakah? Lantas, bagaimanakah Islam juga menyikapi terkait dengan pinjaman ribawi? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Dr. Tubagus Khairul Nugraha dari Hilmi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana ini kabarnya ini, Bung Alhamdulillah Khairul? Mas Ajis sehat walafiat. Semoga Mas Ajis Alhamdulillah. juga sehat walafiat. Baik, mencermati terkait dengan pemberitaan pinjol ini, kan temuan dari Satgas Waspada Investasi dari OJK ini kan menunjukkan banyak penyelenggara fintech asing ilegal dan 50%-nya berasal dari 3 negara besar, yakni Cina, Amerika Serikat, dan Singapura. Satgas juga menemukan banyak pelanggaran oleh perusahaan fintech ilegal ini. Nah, apakah melihat hal ini, apakah ini juga menunjukkan posisi Indonesia yang sangat lemah ya di hadapan negara-negara besar, lalu bagaimanakah mengurai persoalan terkait dengan hal ini dan Ya, mengapa bisa terjadi ini? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum ke pertanyaan Mas Ajis tadi, saya mendapatkan data terbaru tentang jumlah pinjol ilegal yang ditutup. Kalau tadi 3.500 lebih ya. Kalau data dari Kominfo Senin 11 Oktober itu mencapai 4.873 ya. Ini karena mereka dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Memang kalau kita perhatikan dari pejabat pemerintah tentang adanya indikasi ilegal dari dana asing, yang pertama dari Ketua Satgas tadi ya dikemukakan ya, yaitu L. Tobing, beliau mengemukakan berdasarkan data dari SWI, begitu. Beliau mengambil sampel 2.700 pinjol ilegal, itu servernya ternyata 22% tuh di Indonesia, tapi 34% di luar negeri. Nah, dan sisanya tidak diketahui. Nah, kalau di rata-ratakan memang lebih dari 50% ya. Kemudian demikian juga dari Kepala Perizinan dan Pengawasan Fintech ya, Pak Alvin ya. Beliau menyatakan berdasarkan catatan administrasi bahwa para pemain pinjol dari asing ini melakukan kerjasama atau joint venture ya dengan mitra lokal ya. Kemudian berdasarkan dari pengamatan evaluasi Ketua BPKN yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Pak Rizal, beliau menyatakan betul bahwa otoritas jasa keuangan mencatat ya ada negara besar di dalamnya, yaitu Cina, Amerika, Singapura, dan Malaysia. Kembali pada pertanyaan tadi Mas Agus ya, apakah ini menunjukkan posisi Indonesia sangat lemah di hadapan negara-negara besar? Kalau kita kembali pada definisi negara besar adalah negara yang memiliki pengaruh dalam percaturan ekonomi dan politik internasional ya. Tentu dalam hal ini Cina dan Amerika lah yang disebut dengan negara besar. Karena dia juga memiliki hak veto ya di Dewan Keamanan PBB. Adapun Singapura itu kategorinya negara satelit sebagaimana halnya dengan Australia. Kalau kita merujuk pada pengertian negara satelit, itu kan negara yang memang bebas ya, hanya saja kebijakan luar negeri baik politik atau ekonominya itu dikendalikan oleh negara besar. Ada yang disebut dengan istilah yang ketiga, yaitu negara klien. Agak keren ya negara klien, tapi kalau terjemahannya sih negara pengekor gitu ya. Yaitu negara yang memang secara de jure dia merdeka, hanya saja secara de facto ekonomi, politik, kebijakan dalam dan luarnya itu dikendalikan oleh negara besar. Justru saya khawatir ya, negeri yang kita cintai, Indonesia termasuk kategori yang klien ini atau pengekor ini ya. Dan kalau kita lihat dari sisi ada indikasi, yaitu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/2016 itu, di situ ada bahwa pasal 3 terutama ya, memberikan peluang besar pada investor asing, ya, baik warga negara ataupun badan hukum. Nah, di sini ya ada peluang ya memang dari aturan tersebut begitu. Kalau pada pertanyaan kedua, lalu bagaimana masalah ini bisa selesai? Ya, saya mengutip di Warta Merdeka ya, udah lama ini tahun 2013 tentang haruskah Indonesia terus menjadi negara pengekor? Cuman kasusnya waktu itu berkenaan dengan startup ya, pengembang aplikasi yang di jejaring sosial, baik Facebook, Twitter dan lain sebagainya ya. Tapi yang kita hadapi kan sekarang bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi berhubungan dengan pinjol. Ya. Jadi menurut hemat saya memang harus ada kemandirian. Nah, kalau istilah manajemen modern sekarang, kesaling tergantungan secara mandiri. Ya. Keluar dari posisi negara klien tadi, ya, dan menjadi negara independen ya, untuk bikin aturan ya sesuaikanlah karena mayoritas penduduk Indonesia itu kaum muslimin, maka akan lebih baik konsep dan metode untuk menyelesaikannya dari Islam begitu ya. Kemudian kita tahu dalam Islam itu pinjam meminjam kan aktivitasnya sosial, bukan aktivitas ekonomi. Dan juga kepada masyarakat harus diberikan pemahaman tentang literasi ekonomi Islam. Demikian Mas Ajis. Ya, baik. Kalau kita mencermati terkait dengan permasalahan pinjaman online atau pinjol yang ilegal ini kan pemerintah juga menerbitkan moratorium izin pinjol baru nih. Bahkan Presiden ini sudah berkoordinasi bersama dengan Menko Perekonomian, terus kemudian Menkominfo, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan juga Kapolri. Nah, menurut Anda ini, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan tersebut? Apakah problemnya ini hanya sekedar pinjol legal ataupun ilegal atau bagaimana ini? Ya, Bung Khairu. Memang kalau kita merujuk kepada Warta Aptika Kominfo, ya, memang ada upaya ya dari Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo, dan juga Menteri Kominfo Joni ya. Dalam kesempatan itu Joni mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap 107 pinjol yang legal yang terdaftar di OJK. Nah, ini tapi yang legal saja sudah diawasi ya dari luar negeri itu. Artinya apa? Karena dia mengatakan terlibat dalam pinjol itu 68 juta. Banyak ya dari penduduk Indonesia yang terlibat. Dan omsetnya itu sampai 260 triliun. Ya. Kemudian Ketua Dewan Komisaris OJK, Wimbo, ya, menghimbau masyarakat agar memilih
pinjaman yang terdapat di OJK tadi, gitu ya. Tentu saja kalau kita kembali pada definisi moratorium, memang dalam bahasa Latin, moratorium kan artinya morari, ada penundaan. Kalau dalam bidang ekonomi, moratorium berarti ya penundaan pembayaran. Tapi kalau dalam bidang hukum berarti penundaan perizinan. Ya, kalau Anda tadi bertanya tentang pendapat saya, tentu saja kalau sekedar penundaan perizinan, tidak ada upaya mengubah substansi dari peraturan, ya, bahwa pinjam meminjam itu adalah aktivitas sosial, ya, tapi itu merupakan aktivitas ekonomi, apalagi dilakukan oleh pengusaha asing, ya, badan hukum dari asing, itu pasti mereka akan mencari keuntungan, ya. Dan ini bukan hanya menunda permasalahan saja, bahkan nanti akan menambah masalah sosial dan ekonomi, ya, karena fakta ada yang depresi, stres, bahkan bunuh diri, ya. Dan pertanyaan kedua misalkan, apakah problemnya hanya sekedar pinjol legal atau ilegal, gitu ya? Sekali lagi kalau kita kembali kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 77 ya 2016 ya tentang layanan pinjam meminjam tadi, memang di situ disebutkan yang pertama adalah menurut aturan tersebut perusahaan pinjol legal harus memberikan laporan jumlah pemberi, penerima pinjaman, kualitas pinjaman, hingga berbagai kegiatan perusahaan ke OJK. Laporan di setiap 3 bulan. Ini bersifat administratif, ya. Kemudian dalam hal kegiatan pinjam meminjam, perusahaan pinjol legal harus menunjukkan berbagai ketentuan dalam perjanjian, dokumen elektronik, ya, tanggal perjanjian, identitas dan sebagainya. Kemudian ada juga harus juga di situ berkaitan dengan ada semacam aturan, ya. Aturannya itu bahwa harus tercatat juga, ya, jumlahnya, ya, dan juga ada semacam harus ada keadilan dan sebagainya. Tapi ini saya kok melihat ini hanya sebagai normatif saja. Oleh karena itu aturan yang bersifat administratif dan juga normatif tadi itu harusnya yang substansinya bahwa pinjam meminjam adalah kegiatan sosial bukan kegiatan ekonomi. Demikian Mas Ajis. Baik, Bung Khairul. Ini kalau kita melihat dengan pinjol atau pinjaman online ini kan marak ya di tengah-tengah masyarakat. Nah, menurut Anda, mengapa kok pinjol ini menjadi jalan pintas ya bagi masyarakat? Apa faktor-faktor penyebab pinjol itu dipilih oleh masyarakat, serta dijadikan sebagai satu tumpuan solusi ekonomi bagi sebagian dari warga ini? Ya, Mas Ajis, memang kalau kita bertanya mengapa, ya, pada situasi pandemi seperti ini masyarakat memang membutuhkan dana, ya. Ada untuk kepentingan hidup sehari-hari rumah tangganya. Ada juga yang untuk kebutuhan modal usaha agar tetap berjalan, ya, walaupun dalam kondisi pandemi, ya. Itu menjawab why, mengapa begitu. Yang kedua, apa penyebabnya? Ada anggapan bahwa pinjaman online itu menjadi salah satu pilihan favorit karena proses peminjam mudah. Nah, boleh jadi, ya. Kemudian pencairan dananya cepat, boleh jadi juga. Cuman ini catatan bunga yang ditawarkan rendah, benarkah, gitu ya? Karena secara faktual ada beberapa catatan di beberapa warta itu, misalkan dikatakan Dedi misalkan meminjam pinjol itu 2,5 juta, ya, tapi dia harus melunasi sampai 100 juta. Bagaimana dikatakan rendah bunganya, gitu. Kemudian tenor pengembalian dananya panjang. Kalau kita lihat misalkan ada juga yang pengalaman di Solo, gitu ya, dia pinjam 5 juta, tapi kemudian selama 2 minggu dia tidak mampu mengembalikan, itu sampai 75 juta. Waktu 2 minggu, apakah itu tenornya panjang? Jadi hal-hal yang seperti ini ya tidak masuk di akal sebenarnya, ya. Oleh karena itu kita kepada masyarakat, ya, harus mengedukasi bagaimana sebenarnya Islam dalam masalah pinjam meminjam ini. Demikian Mas Ajis. Ya, baik Bung Khairul.
Kalau kita melihat terkait dengan mencermati pinjam meminjam kan seperti itu ya. Lantas kemudian bagaimanakah Islam menyikapi dengan pinjaman yang ribawi ini? Bagaimana pula seharusnya kita menyikapi sistem perbankan, kemudian lembaga finansial lainnya yang bertentangan dengan syariah Islam itu? Ya, Mas Aziz, kita mudah-mudahan semua masyarakat sudah sangat memahami ya di dalam Al-Quran tentang hak-hak ribawi itu sangat luar biasa. Antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 278 dan 279. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wadaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan berbagai macam bentuk riba, in kuntum mu'minin, apabila kalian memang orang beriman. Fa'ilam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan, tetap mengerjakan, kata Allah, fa'danu biharbil minallahi wa rasuli. Bersiap-siaplah kalian berarti mempersilahkan berperang menghadap Allah dan Rasulnya. Intu betum, dan apabila kalian mau bertobat, ya, falakum ru'usu amwalikum. Cukup kalian ketika meminjam ataupun dipinjami, itu mengembalikan pokoknya saja, gitu. La tadlimuna wa la tudlamu. Dengan demikian tidak ada yang mendolimi dan didolimi. Demikian juga di dalam hadis ya, antara lain dari riwayat Abu Hurairah ya, dalam berbagai kitab ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istanibu sab'a muwabiqat." Jauhilah oleh kalian dosa yang menghancurkan. Ada 7 gitu. Antara lain yang pertama memang syirku ya, menserikatkan Allah, dan yang kedua adalah akul riba, para pemakan riba. Kemudian yang disebut pemakan riba ini di dalam hadis Sahih Bukhari itu dirinci kembali ya. Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW akil riba. Ya. Ternyata bukan hanya pemakan riba atau penerima riba, tapi juga mukilahu, pemberi riba. Ya. Kemudian ketiga, katibahu, pencatat riba. Dan yang keempat, syahidahihi, orang yang menjadi saksinya. Ya. Na'udzubillah. Kemudian juga dalam hadis dalam Tobroni, itu Rasulullah SAW bersabda, ariba isna wasabuna huban. Oh, riba itu sangat luar biasa, banyak ya dosa yang paling kecil kata Rasul, asgaruha huban kaman ata ummahu bil Islam. Apabila seorang anak menzinai ibunya sendiri, naudzubillah. Bahkan dalam kelanjutan hadis, wadirhamu fi riba, 1 dirham di dalam riba, kalau setara sekarang 100.000, asyaddu min bid'i wasalasina jinatan. Itu setara dengan berzina 30 kali. Naudzubillah ya. Jadi itu bagaimana bahaya riba di dalam Islam. Kemudian kalaupun tadi yang ditanya bagaimana menyikapi sifat perbankan, lembaga finansial yang bertentangan dengan syariat Islam, tentu kita seorang muslim ya, untuk menghindarkan diri dari penyakit split personality. Ya, split personality itu apa? Jadi ketika seseorang mengetahui ribawi itu adalah haram, ya, tapi dengan alasan misalkan ekonomi jadi boleh, itu split personality artinya. Ya, jangan bersikap seperti itu. Yang kedua, atau dia sudah menyatakan bahwa ribawi itu haram, tapi dia tetap melakukannya karena darurat misalkan. Ini adalah cacat tingkah laku. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap split personality dan juga cacat tingkah laku ini ya. Tentu memang sistem ribawi ini adalah bagian dari peradaban sekuler kapitalis dan juga diadopsi pula oleh materialisme komunis. Demikian Mas Aziz. Ya, baik Bung Khairo, ini terakhir ini. Sebagaimana kita ketahui kan yang namanya ekonomi kadang naik ya, kadang turun, kadang kekurangan. Nah, menurut Anda ini bagaimana solusi Islam untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan yang produktif? Ini kira-kira bagaimana mekanismenya ini? Ya, memang solusi Islam secara konseptual, harta itu kan milik Allah. Walaupun Allah berikan kewenangan pada individu, kalau kita bekerja, hasil kerja kita kan milik kita ya. Kalau kita berdagang, keuntungan yang kita peroleh kan juga milik kita. Ada milik negara dan juga ada milik umum. Yang tidak ada di negeri kita adalah milik umum ya.
berbagai sumber kekayaan alam yang begitu melimpah seharusnya dikelola negara, dan salah satunya mungkin untuk pemberian baik pinjaman ataupun santunan. Ya, apabila ada rakyat ataupun petani yang dia paceklik ya karena gagal tani, itu bisa diberi ya, bukan hanya dipinjami, atau kepada nelayan karena situasi gelombang besar itu bisa dibeli, bukan hanya sekedar dipinjami. Hal ini juga terjadi ya di masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu. Jadi memang dana-dana umum itu diperuntukkan untuk rakyat. Adapun bagaimana kalau untuk kegiatan produktif, ada konsep yang kedua ya, yaitu sirkah namanya. Apa itu sirkah? Sirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Ya, ini disesuaikan. Kan sirkah itu ada modelnya inan, ada abdan, ada mudorobah, ada wujud dan sebagainya. Ya, kalau seseorang ahli di dalam bidang tertentu, teman yang lain ahli dalam bidang yang lain, bergabung begitu, maka hasil kerjanya dia dibagi dua misalkan karena profesinya yang saling mendukung. Tapi kalau yang satu ahli tetapi dia tidak memiliki modal ya, seperti yang tadi ditanyakan, bisa dengan sirkah mudorobah, maka investor bisa meminjamkannya dan keuntungannya bisa sesuai dengan kesepakatan. Itu konsep Islam di dalam apabila kelompok-kelompok masyarakat membutuhkan dana. Nah, tentu mereka juga harus memiliki keahlian untuk mengelola dana tersebut. Demikian Mas Ajis. Ya, baik Bung Khairu ini, Masya Allah ini luar biasa pencerahannya. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat kita semuanya agar terlepas dari peminjaman online yang ribawi, sehingga kemudian kita bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Bung Tubagus Khairu Nugroho dari Hilmi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KC News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman, staf seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.